Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini kita hendak bersama-sama membahas bagaimana ternyata bahwa masa kanak-kanak kita, apa yang kita alami ketika kita masih kecil, itu bisa mempengaruhi integritas kita di masa sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Eisenhower, seorang presiden Amerika Serikat, pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua mengatakan bahwa kualitas tertinggi dari seorang pemimpin itu sangat tergantung dari integritasnya. Dan integritas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pribadi yang utuh. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, namun ternyata saudara-saudariku, kita sendiri merasakan bahwa walaupun kita tahu orang yang berintegritas itu seperti apa dan harus bagaimana, namun kenyataannya seringkali kita sulit untuk menjalaninya. Dan ternyata saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menemukan bahwa itu sulit, baru kita sadari bahwa ada sesuatu yang seperti di luar kuasa kita yang membuat kita tidak mampu. Dan ternyata saudara-saudariku, salah satu alasannya adalah apa yang kita alami di masa kanak-kanak kita. Apa yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita alami ketika kita masih kecil, itu rupanya mempengaruhi integritas kita pada saat ini. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, kita perlu untuk menyadari bagaimana masa kecil kita. Seringkali di dalam diri kita, itu masih ada si kecil kita yang masa lalu, yang kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu berteriak, menjerit, minta tolong supaya kebutuhan yang di masa lampau terpenuhi. Dan itu terwujudkan dalam apa? Dalam sikap kita saat ini yang menjadi pribadi-pribadi yang tidak utuh lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang anak kecil adalah pribadi yang bebas. Ia mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia ekspresikan apa adanya. Ketika ia sedih, ia menangis. Ketika ia marah, begitu. Ia tidak pernah menyembunyikan apa-apa, tidak pernah menutup apa-apa, dan tidak pernah menahan apa-apa. Ia menjadi seorang pribadi yang utuh, seorang pribadi yang bebas. Ia percaya dan penuh kasih sayang. Namun saudara-saudariku, dalam perjalanan waktu, ada berbagai aturan yang mengikat dia. Ada teguran-teguran, ada kemarahan-kemarahan yang dia terima. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang ia jalani. Itu semua membuat pribadinya yang tadinya bebas menjadi tidak utuh kembali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, si kecil yang kekurangan kasih sayang, yang merasa tidak dipenuhi semua kebutuhannya, itu ternyata sampai saat ini masih ada di dalam diri kita. Si kecil itulah yang membuat kita seperti misalnya menjadi sering curiga kepada orang lain, selalu berpikir negatif menghadapi segala sesuatu, mudah tersinggung atas sikap atau kata-kata orang lain. Itu semua membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi berintegritas. Mengapa? Karena ada sesuatu yang pecah. Ada sesuatu yang terluka di dalam pribadi kita. Pribadi kita tidak lagi menjadi utuh. Dan itu semuanya terjadi karena apa? Karena ada hal-hal yang kita alami atau kita hadapi ketika kita masih kecil. Dan oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kini setelah kita menjadi dewasa, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, kenyataannya kita mengalami kesulitan. Misalnya, kita tahu bahwa kita tidak boleh mudah tersinggung, tetapi entah mengapa di luar kuasa kita mendengar kata-kata orang lain atau menghadapi sikap orang lain, kita menjadi sakit hati. Atau misalnya, kita tahu bahwa kita harus senantiasa berpikir positif, kita harus semangat dan menghadapi hidup ini dengan penuh harapan. Tapi kenyataannya ketika mengalami kesulitan sedikit saja, kita langsung pesimis, kita langsung bingung atau ketakutan atau gugup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan?
Karena itu berarti bahwa si kecil yang ada di dalam diri kita, yang mengalami begitu banyak kekurangan, semua kebutuhannya tidak terpenuhi, itu masih menjerit, masih berteriak di dalam diri kita. Jadi sikap-sikap seperti itu tidak lain adalah ungkapan dari jeritan si kecil yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, saudara-saudariku, si kecil ini harus sembuh. Si kecil yang ada di dalam diri kita ini harus dilahirkan kembali, menjadi pribadi yang utuh. Dan untuk itulah kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan kita, baik fisik maupun rohani. Biasanya saudara-saudariku, pribadi kita menjadi pribadi yang terluka atau bahkan hancur ketika saat kita masih kecil, itu kita merasa tidak dikasihi, merasa tidak diterima, atau tidak memiliki perasaan aman. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ketika kita masih kecil. Merasa dikasihi, merasa diterima, dan merasa aman. Ketika ketiga kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, si kecil di dalam diri kita ini terus menjerit minta dipenuhi kebutuhannya. Dan itu terungkap menjadi pribadi kita yang terluka, yang mudah tersinggung, yang pesimis, yang gampang gugup, yang tidak berani ambil keputusan, tidak berani ambil risiko, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mengamati teori yang telah disampaikan oleh Erikson. Di teori ini dijelaskan mengenai perkembangan psikososial mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa sebetulnya. Namun khusus pada sesi ini, kita hanya melihat bagaimana perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak, supaya kita bisa bersama-sama melihat bagaimana integritas seorang pemimpin itu sangat ditentukan oleh apa yang dia alami ketika ia masih kecil. Erikson membagi tahap-tahap psikososial manusia dari mulai nol hingga ia tua. Namun khusus dalam sesi ini hanya dibahas pada masa balita saja. Pada usia 0 sampai 18 bulan, itu adalah saat yang paling menentukan apakah orang tersebut ke depannya akan memiliki rasa trust atau rasa percaya kepada orang lain. Nah, kemudian usia 18 bulan hingga 3 tahun itu akan sangat menentukan apakah kedepannya ia akan dapat menjadi pribadi yang mandiri atau senantiasa dipenuhi dengan keraguan dan kebimbangan. Kemudian usia 3-6 tahun, apa yang dialami seseorang di masa itu akan menentukan apakah kedepannya ia dapat menjadi seorang pribadi yang bisa mengambil inisiatif atau selalu diliputi oleh rasa bersalah. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa 0 sampai 18 tahun, seorang bayi adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Dia belum pandai berbicara, dia tidak punya kekuatan. Artinya apa? Itu adalah masa-masa ia sangat membutuhkan orang lain. Ketika ia lapar, ia butuh orang lain untuk mengenyangkannya. Ketika ia haus, ia perlu orang lain untuk memuaskan dahaganya. Ketika ia terjepit misalnya, dia butuh orang lain untuk menolongnya. Jadi ini adalah masa-masa ia bisa tumbuh rasa percaya kepada orang lain. Apabila di masa 0 sampai 18 bulan ini, bayi itu tidak mengalami rasa aman, dia merasa begitu sering mengalami keputusasaan ketika dia tidak berdaya, maka akan berkembang di dalam dirinya adalah feeling insecure. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, feeling secure ini sesuatu yang sangat penting, yang membuat orang kemudian pada tahap kehidupan selanjutnya bisa menaruh rasa percaya pada orang lain. Nah, saudara-saudariku, marilah saat ini kita simak bersama-sama apa yang terjadi apabila di usia 0 sampai 18 bulan seseorang itu mengalami insecure yang begitu besar. Dia akan hilang rasa percaya, dia tidak memiliki trust kepada orang lain. Akibatnya sangat mengerikan, saudara-saudariku.
Pertama, misalnya ya, yang berlaku bagi semua orang. Orang itu akan merasa bahwa dia tidak dihargai, tidak diakui, tidak diterima, karena dia tidak percaya bahwa orang lain itu bisa menghargai dia, bisa menerima dia, bisa percaya sama dia. Nah, kalau suatu saat dia memiliki pasangan hidup, atau suatu saat dia mendapatkan pacar, ya ampun, dia akan menjadi cemburuan luar biasa. Dan dia akan menjadi begitu marah kalau rasa curiganya itu seperti tergelitik begitu ya. Dia akan menjadi emosi, dia akan menjadi cemburuan, dan dia akan menjadi orang yang ingin mendominasi pasangan hidupnya. Nah, saudara-saudariku, tentu pasangan hidupnya atau pacarnya akan menjadi sangat tertekan. Dan akibatnya tidak hanya itu, orang yang seperti ini, moodnya itu menjadi mudah berubah-ubah. Sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajer, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang guru, ketika dia mengalami permasalahan dengan pasangan hidupnya, mood yang tidak enak itu terbawa-bawa dalam pekerjaan sehari-hari dan bisa-bisa mempengaruhi keputusannya. Nah, saudara-saudariku, bukankah ini merupakan hal yang sangat merugikan banyak orang? Oleh karena itu, saudara-saudariku, apabila Anda saat ini punya pacar atau punya pasangan hidup, lalu Anda merasa, kenapa ya kok saya ini sering sekali cemburuan? Rasanya tuh cemburu, terus cemburu tanpa alasan. Dan kalau sama orang lain tuh kita bisa bersikap rasional, bersikap ramah begitu ya. Tapi kalau sama pacar kita atau sama pasangan hidup kita, rasanya tuh kita sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal begitu. Cemburu membabi buta, tahu-tahu marah, tahu-tahu kesal, tahu-tahu tersinggung begitu. Nah, saudara-saudariku, apabila Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, mungkin ketika Anda berusia 0 sampai 18 bulan, feeling secure Anda itu belum tumbuh dengan baik, sehingga Anda kehilangan trust terhadap orang lain. Nah, bukankah cemburu itu sebetulnya karena Anda kurang percaya? Kalau Anda percaya, pacar Anda atau pasangan hidup Anda mencintai Anda, maka walaupun dia berjam-jam lamanya dengan lawan jenis, maka Anda akan tenang-tenang saja. Anda tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, rasa trust ini juga dibutuhkan apabila Anda menjadi seorang pengusaha misalnya. Transaksi itu akan terjadi apabila ada trust. Kalau tidak ada trust, bagaimana mungkin terjadi transaksi? Maukah Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang Anda tidak yakin? Pasti harus ada trust di situ, baru transaksi terjadi. Kalau Anda menjadi seorang manajer, bagaimana Anda bisa menjadi seorang manajer atau seorang direktur yang baik kalau tidak ada trust kepada rekan kerja Anda, tidak ada trust kepada bawahan Anda? Trust atau rasa percaya ini sungguh-sungguh penting. Nah, jadi kita lihat di sini saudara-saudariku, ada begitu banyak orang yang mengalami hambatan dalam karirnya, dalam hubungan dengan pasangan hidupnya. Tidak lain adalah karena masalah trust. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, oh saya ibu rumah tangga kok, saya tidak bekerja, kayaknya nggak ada masalah kalau saya nggak ada trust. Siapa bilang? Yang pertama tentu terhadap pasangan hidup. Kalau Anda tidak ada trust dengan pasangan hidup Anda akan merasa sangat tertekan. Dan Anda sendiri hidup diliputi dengan kecemasan dan kecurigaan. Tapi juga hal ini berpengaruh besar terhadap anak-anak. Pernah tidak Anda melihat seorang ibu yang membelikan barang yang bagus untuk anaknya? Lalu kata-kata apa yang keluar? Ibu ini mengatakan, "Nak, ini barang bagus banget loh, dan ini mahal, ini buat kamu ya. Jangan kamu pinjamkan ke teman-teman. Kalau teman-teman minta, kamu jangan kasih ya." Nah, pernahkah Anda membayangkan seorang anak ketika menerima hadiah dari ibunya tentu akan senang ya, gembira. Wah, hore, dapat hadiah dari mama. Tapi kemudian kata-katanya, awas ya, jangan kamu pinjamkan ke teman ya, jangan kamu kasih ya. Nah, embel-embelnya itu kayaknya ketika sudah hati melambung gembira, total langsung rontok bruk begitu ya. Nah, si ibu ini kenapa sampai keluar kata-kata seperti itu? Bukankah sebetulnya karena dia tidak ada trust? Tidak ada trust terhadap anaknya.
Tidak ada trust terhadap teman-teman anaknya, sehingga dia merasa harus betul-betul menjaga baik-baik apa yang menjadi miliknya. Jangan sampai berkurang, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Begitu dia jaga semua, bahkan secara berlebihan. Nah, banyak ibu-ibu yang tidak mempunyai trust, akhirnya membuat anak-anaknya menjadi tertekan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apabila Anda menyadari ada fenomena-fenomena seperti ini dalam kehidupan Anda, mungkin Anda bisa merenungkan, barangkali ketika usia 0 sampai 18 bulan, Anda memang betul-betul kehilangan rasa secure, kehilangan rasa aman. Itu yang membuat Anda hidup dengan diliputi insecure dan kemudian akhirnya tidak ada trust dengan orang lain. Nah, saudara-saudariku, apa yang harus dilakukan? Waktu itu sudah berlalu, sudah lewat, dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Akan tetapi, saudara-saudariku, jangan lupa, si kecil kita yang merasa insecure itu masih ada di dalam diri kita. Jadi sebetulnya, perasaan-perasaan kita saat ini itu merupakan cerita dari si kecil yang menjerit untuk dipenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Dan oleh karena itu, saudara-saudariku, pada saat ini, walaupun kita sudah lebih dewasa, hal itu sudah lewat bertahun-tahun lamanya, kita bisa membawa si kecil itu untuk dipenuhi hatinya dengan kasih sayang, dipenuhi hatinya dengan rasa diterima, dipenuhi hatinya dengan rasa aman. Lalu, bagaimana caranya? Cara yang paling baik, cara yang paling tepat, tidak lain adalah membawa si kecil itu kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dan si kecil yang ada di dalam diri kita membutuhkan kasih yang melimpah. Karena itu saudara-saudariku, agar kita bisa sembuh, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita mohon penyembuhan ilahinya, dan kemudian kita biarkan hati kita digenangi oleh kasih Tuhan. Dan kemudian saudara-saudariku, sesudah itu jangan lupa kita sendiri perlu berlatih. Seperti kalau misalnya kita mau melatih fisik kita perlu olahraga agar otot-otot kita terbentuk misalnya ya, atau kita menjadi kuat lari, maka kita harus latihan lari setiap hari. Jadi kita perlu melatih. Demikian juga saudara-saudariku, apabila kita hidup belasan tahun lamanya atau bahkan puluhan tahun lamanya, hidup dalam rasa insecure, hidup dengan tidak ada trust terhadap orang lain, maka kita juga perlu melatih supaya kebiasaan itu pelan-pelan terkikis, sambil terus-menerus membiarkan diri berendam di dalam kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara-saudariku yang terkasih? Kita lihat misalnya apa yang menjadi celah atau kekurangan kita yang terbesar selama ini terhadap pasangan hidup misalnya ya. Misalnya kita tuh rasanya emosi, kita rasanya jengkel ketika kita merasa pasangan hidup kita lebih mementingkan orang lain daripada kita, misalnya gitu. Padahal sebetulnya bukan begitu, tetapi pada saat itu memang hal lain itu lebih urgen daripada kebutuhan kita, begitu ya. Tapi rasanya kita sudah emosi, kita jengkel, kita merasa dinomor dua kan, begitu. Nah, kalau kita mau sembuh, maka kita harus latihan. Jadi ketika kita mengalami itu lagi, ketika kita mulai emosi, mulailah dengan tarik nafas dalam-dalam 2 atau 3 kali, kemudian kita kuasai diri, kita berdoa, mohon Tuhan memberi kekuatan. Kemudian kita berlatih dengan berpikir positif. Kita berusaha percaya dengan pasangan hidup kita, bahwa sebetulnya bukan dia menomorduakan saya, tetapi pada saat ini memang masalah yang di luar itu lebih urgen, lebih membutuhkan perhatiannya atau kehadirannya daripada apa yang saya butuhkan saat ini. Nah, demikian juga ketika kita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemimpin, kita belajar untuk mempercayai rekan bisnis kita belajar untuk mempercayai rekan kerja kita, mempercayai anggota-anggota atau anak buah kita. Percayakah saudara-saudariku, ketika kita menaruh kepercayaan pada seseorang, bukan saja kita
menjadi tidak terlalu banyak pekerjaan. Itu ya salah satunya ya, tetapi itu hanya buah yang tidak terlalu penting begitu ya. Nah, tetapi yang paling penting dan utama ketika kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, orang itu bisa semakin bertumbuh dan berkembang dengan kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Karena sebetulnya saudara-saudariku, bagaimana seseorang bisa berkembang dengan baik kalau orang tidak menaruh kepercayaan kepadanya? Justru seseorang itu bisa berkembang dengan baik karena dia merasa dia diberikan kepercayaan, dia diberikan tanggung jawab. Dari situlah kreativitasnya berkembang, dari situlah dia merasa termotivasi, dari situlah dia merasa dirinya eksis, dihargai dan diakui. Sehingga itu yang bisa membuat orang berkembang. Dan bisa dibayangkan kalau Anda menjadi seorang pemimpin dan Anda menaruh kepercayaan kepada setiap anggota Anda, maka Anda akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena bukan hanya Anda saja yang berkembang, tetapi seluruh anggota Anda juga mengalami perkembangan yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, usia 18 bulan sampai 3 tahun itu akan menentukan apakah seseorang itu di masa dewasanya akan menjadi orang atau menjadi pribadi yang mandiri atau yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Nah, saudara-saudariku, anak kecil usia 18 bulan, usia 2 tahun, itu anak yang sebetulnya penuh dengan percaya diri, saudara-saudariku. Mungkin kalau misalnya Anda pernah lihat ya, ada anak kecil, dia lihat ke atas, wah ada coklat yang enak begitu. Apa yang dia lakukan? Anak kecil itu begitu mandirinya ya. Dia suka lihat mamahnya itu kalau ambil coklat di atas naik tangga. Dia ambil tangga, dia seret-seret, kemudian dia manjat, kemudian dia berusaha untuk mengambil coklat yang ada di atas. Nah, tapi mamahnya ketika lihat kaget langsung teriak begitu ya. Nak, kenapa kamu manjat-manjat? Gak boleh, ayo cepet turun, nanti jatuh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tergantung bagaimana cara mamahnya menegur. Ketika mamahnya menegur dengan penuh kemarahan dan ketakutan dan membentak dengan keras, si anak itu mungkin bisa kaget. Dan itu akan terekam jauh di bawah sadarnya. Dan kedepannya bagaimana membuat dia akhirnya tidak percaya diri lagi. Apalagi kalau dalam hari-hari selanjutnya, mamahnya itu selalu bersikap keras sama dia. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Jangan dekat-dekat pisau, nanti tangannya luka. Jangan begini, jangan begitu. Pokoknya penuh dengan larangan-larangan, penuh dengan aturan-aturan. Kalau larangan dan aturan itu disampaikan dengan baik-baik, dengan penuh pengertian, mungkin akan diterima secara berbeda apabila diberikan dengan keras, dengan marah. Karena ketika kita menyampaikan sebuah pesan, anak kecil itu sebetulnya tidak terlalu bisa menangkap kata-kata ya, tapi yang dia tangkap itu bukan kata per kata, tetapi dia langsung menangkap artinya secara keseluruhan. Jadi arti dari kata-kata itu serta emosi yang terkandung dalam kata-kata itu, itulah yang tertangkap oleh telinganya, dicerna oleh otaknya dan dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, kalau yang dia tangkap itu adalah kata-kata larangan yang disertai dengan kemarahan dan kecemasan mamahnya, maka apa yang terjadi? Jiwanya akan tertekan. Dan kemudian dia akan menjadi hidup dengan penuh ketakutan tanpa dia sadari. Sehingga ketika dia besar, dia tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dia tidak berani mengambil resiko, dia selalu ragu-ragu. Dan bukankah ini merupakan kepribadian yang sangat merugikan bagi seorang pemimpin? Apabila Anda menjadi pengusaha, tidak berani ambil resiko, bagaimana bisa bisnis? Apabila Anda menjadi seorang direktur, menjadi seorang manajer, Anda selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Bagaimana orang-orang bisa merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinan Anda? Apabila Anda menjadi seorang kepala rumah tangga, Anda selalu bingung untuk menentukan setiap keputusan. Bahkan sampai bingung kalau menyekolahkan anak, bingung terus. Lalu bagaimana istri dan anak-anak itu bisa merasa nyaman tinggal bersama kepala rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Nah,
Saudara-saudariku yang terkasih, apabila Anda pada saat ini coba duduk tenang dan merenung, dan merasa bahwa ternyata selama ini saya adalah pribadi yang tidak mandiri, pribadi yang penuh keraguan, pribadi yang selalu takut-takut, dan bahkan mungkin sering gugup begitu. Nah, mungkin bisa direnungkan, barangkali ketika Anda berusia 18 bulan sampai 3 tahun, Anda mengalami masa-masa yang membuat Anda itu kehilangan kemandirian Anda. Karena begitu banyak teguran-teguran dan aturan-aturan yang kemudian membuat si kecil Anda yang tadinya mandiri, percaya diri, itu meredup dan akhirnya lumpuh. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada lain, tidak ada bukan, tetap Tuhanlah jawabannya. Datang kepada Tuhan, mohon penyembuhan darinya, dan biarkanlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan segala luka-luka batin yang kita alami di masa kecil. Dan tetap latihan. Jadi latihannya bagaimana? Kalau kita misalnya gugup, kita tahu bahwa kita ini orangnya selalu gugup kalau bicara depan orang lain. Maka setiap kali ada kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak, ambillah kesempatan itu. Kalau misalnya Anda selalu ragu-ragu, berusaha pelan-pelan, misalnya setiap kali mau membuat keputusan, Anda buat pertimbangan-pertimbangan. Anda pikirkan baik-baik, kalau saya mau buat keputusan ini, kerugiannya apa saja? Keuntungannya apa saja? Lalu kelebihan apa yang saya miliki untuk menjalankan keputusan itu? Fasilitas apa yang saya miliki untuk menjalankan keputusan itu? Nah, jadi ketika akhirnya Anda memutuskan, Anda putuskan itu bukan karena Anda sudah berani atau Anda ragu-ragu, tetapi karena Anda sudah punya pertimbangan yang matang. Nah, dengan demikian pelan-pelan, rasa percaya diri itu mulai tumbuh. Kalaupun ternyata keputusan Anda salah, Anda sudah bisa memperhitungkan, begitu. Ya, saya sudah timbang-timbang, memang kelebihan ini belum tentu ada, tapi sudahlah, saya mau berani ambil risiko, misalnya begitu. Jadi pelan-pelan coba berlatih dan berlatih, sehingga Anda menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian juga latihan untuk tidak banyak mengeluh, untuk tidak manja. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh, jangan sedikit-sedikit kita manja. Lalu bagaimana caranya supaya tidak mengeluh dan tidak manja? Lebih perhatikan orang lain. Karena seringkali kita kebanyakan mengeluh dan manja karena fokus dari perhatian kita adalah diri kita sendiri. Sehingga kita selalu merasa kurang ini, kurang itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sekarang marilah kita berlatih untuk bebas, lepas dari diri sendiri. Sebagai seorang yang memiliki pribadi kepemimpinan, kita lebih menaruh perhatian pada orang lain, lebih mendengarkan keluhan orang lain, dan kemudian mencoba untuk memikirkan solusi untuk setiap problema-problema yang dialami oleh orang lain, sejauh orang itu membutuhkan atau meminta pertolongan kita. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi pemimpin yang baik, lebih peka terhadap kekurangan dan permasalahan yang ada di perusahaan kita, atau di tempat bisnis kita, atau di dalam keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, usia 3-6 tahun itu menentukan seseorang apakah ke depannya dia akan menjadi seseorang yang bisa atau mampu untuk membuat inisiatif-inisiatif. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, anak kecil itu sebetulnya inisiatifnya tinggi. Seperti yang saya cerita tadi ya, lihat ada coklat yang dia suka, dia inisiatif ambil tangga dan manjat. Atau misalnya ketika ibu guru di sekolah, misalnya dia di taman kanak-kanak lalu bertanya, siapa yang mau menyanyi? Saya. Siapa yang mau menari? Saya bu, begitu ya. Jadi apa-apa mau, apa-apa ada inisiatif begitu. Itulah anak kecil, sebetulnya seperti itu. Tapi seringkali akhirnya inisiatif itu padam. Ketika apa? Ketika
orang tua yang ada di sekitarnya, yang waktu itu mengasuh dia, itu selalu melarang ini. Jangan nanti kamu jatuh, jangan nanti kamu gagal, jangan nanti malu-maluin, begitu ya. Nah, itu semua akhirnya terekam dan melumpuhkan inisiatif dia. Saudara-saudariku, bisakah dibayangkan betapa mengerikannya apabila seorang pemimpin tidak mempunyai inisiatif? Akibatnya apa? Perusahaannya, bisnisnya, atau keluarganya itu stuck jalan di tempat. Karena pemimpinnya tidak ada inisiatif apa-apa. Nah, dan orang yang tidak punya inisiatif itu sebetulnya apa yang dia takutkan? Dia takut gagal. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengatasi kekurangan ini, latihannya apa? Ya harus berani berjalan. Kalau misalnya kita tidak pernah jatuh, jangan-jangan kita tidak pernah berjalan maju. Kalau kita tetap berdiri di tempat saja, kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita mencoba untuk berjalan maju, mencoba untuk berlari, ada kemungkinan kita jatuh. Tapi kita maju. Nah, karena itu saudara-saudari yang terkasih, jangan takut gagal. Setelah kita membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang, maka lakukanlah inisiatif untuk mengambil satu langkah ke depan. Ambillah inisiatif. Kalau Anda diliputi dengan ketakutan, coba atasi. Dengan tenang, ambillah satu langkah untuk maju ke depan. Jika gagal, tidak apa-apa. Gagal itu menandakan bahwa Anda sedang ada usaha untuk maju. Jadi betul sekali kalau dikatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul sekali, karena dengan kita maju, dengan kita gagal, itu berarti sedang ada satu langkah untuk maju, begitu ya. Jadi kalau kita jatuh, ya sudah, bangkit lagi, maju lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, maju lagi, begitu. Nah, dengan demikian, pelan-pelan, rasa takut gagal, tidak berani ambil resiko, begitu. Itu pelan-pelan akan terkikis dengan latihan-latihan tersebut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana masa balita kita usia 0 sampai 5 tahun, 5 atau 6 tahun, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kepemimpinan seseorang, terutama terhadap integritasnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, saya mau mengajak Anda untuk jangan lupa bahwa apapun yang terjadi di masa lampau kita memang tidak bisa kembali. Tetapi kita bersyukur karena si kecil kita yang masih ada di dalam sini, yang kebutuhannya belum dipenuhi, itu terus menjerit, minta dipenuhi kebutuhannya. Sehingga kita temukan fenomena-fenomena dalam keseharian kita, bahwa kita tidak memiliki trust, bahwa kita tidak memiliki kemandirian, dan bahwa kita tidak memiliki inisiatif. Nah, tapi tidak usah berkecil hati, karena kita memiliki Tuhan yang menjadi kunci jawaban bagi semua persoalan kita. Karena itu, tetaplah datang kepada Tuhan, berserah kepadanya, mohon rahmat setiap hari, agar luka-luka batin kita di waktu balita tersembuhkan, dan integritas kepemimpinan kita diutuhkan.